Ta'ala akan catat 1000 kebaikan. Nah, kemana nak dicari 1000 kebaikan dulu? Nunggu pula kita bulan puasa ketemu pula dengan 1000 bulan, namanya apa? Lailatul Ya kalau ketemu pula. Nah, oleh karena itu marilah kita menyenangkan diri kita untuk senantiasa memberi makan sesama muslim. Besok ini kita sering memberi makan muslim. Apa ada anjuran sunnahnya? Kalau di bulan puasa kita hendaknya menyisih makanan di rumah kita, bisa memberikan kepada orang yang tadarus. Mengeluarkan yang seperti itu, berusaha mengeluarkan makanan seperti itu, bersedekah dengan makanan seperti itu, memberi minum kepada orang-orang yang beribadah, maka kita akan dicatat oleh Allah perbuatan kita itu 1000 kebaikan. Nah, tubuh. Jadi tidak ada sia-sia kita ngasih minum orang walaupun air putih. Nah, jadi jangan kita merasa hilang air kita, tetapi akan diganti oleh Allah dengan kebaikan, dicatat 1000 kebaikan. Setelah itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, alfi hasanatin ma'anhu alfa alfi sayyi'at. Maka orang yang bersedekah makanan itu, maka dia akan dihapuskan oleh Allah yang namanya 1000 daripada keburukannya. Ada ibu yang punya keburukan 1000, dengan bersedekah kita, dengan memberi makan kita, itu akan dihapuskan oleh Allah 1000 keburukan kita. Keburukan keluarga kita, diri kita, anak cucu kita, keluarga kita, tetangga kita, semuanya diampun oleh Allah 1000. Nah, oleh karena itu marilah kita senantiasa bisa bermurah hati, bermurah rezeki kepada sesama, apalagi kepada orang yang tidak mampu. Nah, orang yang tidak mampu. Nah, itu ladangnya besok di bulan puasa. Di bulan puasa ladang sedekah itu di bulan puasa besok. Kenapa? Kata Rasulullah, Abdul sedekah, seabdul-abdulnya sedekah adalah di Ramadan, di bulan Ramadan. Nah, harinya di hari Jumat boleh, ya. Di hari bulan Ramadan kapanpun, hari Selasa, Rabu, Kamis, itu sangat dianjurkan. Kalau hari-hari yang lain setiap hari Jumat. Nah, sedekah kita di bulan Ramadan sebentar lagi, sediakan sedekah terbaik kita. Nah, setelah itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa rafa'alahu alfan darajah. Orang yang senantiasa bisa bersedekah makanan, maka dia akan wa rafa'alahu alfa darajah, maka diangkat derajatnya 1000 derajat. Nah, kemana warna itu? Nah, tapi dengan landasan ikhlas. Nah, jangan macam gua, kata Ustaz, sedekah itu dapat pahala, dapat dihapus dosa. Iya, orang cari makan rumah bola malam-malam mak sambalnya. Kalau macam itu tidak ikhlas, maka tidak dicatat oleh Allah. Tapi kita beri secara ikhlas, maka itu akan dapat penghapusan dosa 1000 dosa. Setelah itu dicatat sebagai kebaikan 1000 kebaikan, dan diangkat 1000 derajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Bapak Ibu sekalian dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kita jangan menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada sesama. Itu artinya tuh. Jadi kalau ada sesama kita yang membutuhkan bantuan kita, dibantu. Ada kanti kita yang sangat membutuhkan, kita bantu. Dan juga di bulan puasa ini adalah ladang yang sangat luar biasa. Apa? Ada suatu cerita dulu, tidak cerita, tapi kami dengar cerita dari guru kami. Kalau seandainya kita menggulai di rumah kita bulan puasa, tabaun dengan kanti di sebelah, di rumah sebelah, itu ada kesunan atau kewajiban itu membaginya. Tidak dapat kita bagi yang namanya isinya, gulainya, kita kasih kuahnya, jadilah menyicipkan kepada mereka. Maka itu akan dicatat juga sebagai suatu pahala yang sangat luar biasa. Jadi di bulan puasa ini memanglah dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata Rasulullah SAW, bahwa bulan puasa itu adalah ladang amal yang paling banyak, amal yang bisa kita lakukan. Apa? Karena yang sunnah dilipat gandakan menjadi 75. Bahkan hampir sama seperti
hitungannya sholat fardu gitu, amal fardu gitu. Kalau amal fardu yang kita lakukan di bulan Ramadan, maka dilipat ganda dua kali lipat, luar biasa. Nah itulah dikatakan ulama bahwasanya bulan puasa itu adalah ladang amal. Jangan sampai kita sia-siakan bulan puasa Ramadan esok. Kalau kita dipanjangkan umur, gunakan dengan sebaik-baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita gunakan metode yang lamu-lamu. Apa metode yang lamu-lamu? Kami punya nenek. Kalau nenek kami itu ada sholat 40 hari. 40 hari. 40 hari ke masjid terus, habislah 40 hari itu tidak ada lagi ke masjid dah. Berarti ini sholatnya musiman. Nah yang musiman ini tidak jadi pahala yang kekal. Kalau saat melakukan akan dicatat menjadi pahala, tetapi setelah berhenti dia akan tidak lagi menjadi pahala yang kekal. Nah ini yang kita takutkan. Jadi jangankan dijadikan 40 hari kita rajin beribadah, tetapi cukuplah di situ tidak. Lanjutkan, maka akan meningkatnya kita dengan 40 hari itu gitu ibadah, maka selanjutnya akan bertambah lagi. Itu tujuannya. Tapi jangan berhenti 40 hari baik. Nah, habis bulan puasa, habis ibadah gitu. Jangan sampai macam itu. Nah, itulah yang dapat saya pesan untuk diri saya sendiri, untuk kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa untuk melakukan ibadah yang dengan sempurna dan bisa menggunakan waktu bulan puasa dengan sebaik-baiknya. Dan juga itu yang saya pesan bukan untuk kita, tapi untuk diri saya dan keluarga kita. Kalaupun ada yang baik, bisa kita ambil. Kalau ada yang buruk, silahkan dibuang. Karena saya adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita besok bisa bertemu lagi, bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya berharap kepada ibu bapak sekalian, walaupun kita sudah istirahat nantinya majelis kita, tetaplah di rumah kita membaca sholawat, tetaplah kita membaca ratib yang bisa membaca ratib. Karena membaca ratib itu sangat dianjurkan di bulan Ramadan setiap sehabis maghrib. Nah, jadi di bulan Ramadan itu sehabis maghrib bacalah ratib itu sendiri di rumah, karena kita tidak ada majelis lagi, karena majelisnya besok habis Syawal kita sambung. Nah, jangan sampai berhenti pula membaca salawat yang dulu ya. Nah, jangan sampai. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf dan kurang. Akhirul kalam wassalamu wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.